Selamat sore Amang dan Inang. Marilah kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Roh Kudus tersungkur, tidak dapat kamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Kau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu. Kau tetap yang suci, tiada terimbangi, Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Tuhan yang memberi kebahagiaan kepada kami, pada waktu ini kami mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Teguhkan dan kuduskanlah hati kami, agar kami mengingat segala penderitaannya itu. Tunjukkanlah kepada kami segala dosa yang kami perbuat, agar kami menyesalinya dan kemudian melakukan kehendak-Mu yang menyelamatkan kami, agar kami berbahagia sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau melakukannya untuk kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi.
pembacaan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Info Kafid hari ini yang tertulis dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita akan membacanya secara bergantian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang engkau hendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapusai dosaku, Dikasihi Tuhan, marilah kita datang bersembah sujud ke hadirat Tuhan, memohon belas kasihan dan pengampunannya atas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Kita menyembah Tuhan, kita memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tolong dan kasihanilah kami,
dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku selamanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku selamanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, bahwa pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra yang tanya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Ku percaya pada Roh Kudus yang mendiami Roh Kudus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah kita di sore hari ini, kita akan mendengarkan sabda Tuhan melalui kitab Mazmur pasal 25, ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Kita akan membacanya secara responsoria dengan judul Doa Mohon Ampun dan Perlindungan. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat kedua dan seterusnya. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar.
sebab ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita lihat dari judul perikop ini, doa mohon ampun dan perlindungan. Kita tahu bahwa Daud, seorang hamba Tuhan, seorang raja yang besar, yang boleh mempersatukan Israel dari Israel utara dan selatan, dan suku-suku bangsa yang ada di sekitar mereka tidak ada lagi yang mengganggu. Sehingga mulai zaman Daud bolehlah dibentuk Israel Raya. Tapi dalam pergumulan dan perjalanan hidupnya, Daud juga mengalami persoalan dalam hidupnya. Oleh karena itu, di dalam kebenaran firman Tuhan melalui perikop kita ini, Daud yang menghadapi pergumulan menyatakan persoalannya hanya kepada Tuhan. Hal itu dilakukannya dengan pengharapan Tuhan ikut campur. Dan pada minggu info COVID ini, kita diarahkan dengan satu tema, Tuhan menunjukkan jalannya kepadaku. Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Sebagai mazmur yang digolongkan sebagai mazmur kepercayaan, berisi tentang doa dan penyerahan diri kepada Tuhan. Daud mengekspresikan kerinduannya untuk mengandalkan Tuhan sebagai penolong hidupnya. Dan itu sebabnya kalau kita baca di ayat 1, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Inilah doanya. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Kalau kita relevansikan dengan doa dan ajaran doa dari Tuhan Yesus, kita mungkin boleh pelajari dulu bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kita berdoa, kita boleh lihat di Matius 6 ayat 6 dikatakan begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita kaitkan dengan doa daripada Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Jadi artinya jiwanya tidak kemana-mana, pikirannya tidak kemana-mana, hanya satu tujuan, yaitu kepada Allah. Jiwaku kuangkat kepadamu ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini ada banyak cara orang berdoa yang tidak relevan dengan doa pemazmur di sini dan cara berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya ingat ketika saya sekolah di Filipina, kami orang-orang Indonesia pernah merayakan awal tahun, kebaktian awal tahun dari berbagai provinsi kami kumpul. Waktu itu ada salah seorang dari gereja tetangga lah yang berdoa. Didoakan semua.
Karena memang sebelumnya sudah saling bagaimana berkenalan di sana. Kamu dari mana? Saya dari provinsi ini, saya dari kota ini. Saya ingat betul ada 5 orang dari provinsi yang jauh, namanya kota Baguio City. Ada 5 orang. Mereka sampai naik bus 14 jam. Saking rindunya ini bertemu orang-orang Indonesia. Lalu pendoa ini mengatakan begini, dari caranya berdoa saya jadi akhirnya buka mata. Karena yang selama ini saya berdoa lipat tangan, tutup mata. Ini dia berdoa, dia letakkan tangannya di meja, gini aja. Tuhan, kami bersuka cita di sini karena kami boleh berkumpul dari berbagai daerah. Rupanya lupa dengan yang dari kota Baguio ini. Ada saudara kami sampai menempuh 14 jam, 5 orang. Dari mana? Dari mana tadi Pak? Dari mana tadi? Dari Baguio Pak. Iya Tuhan, mereka dari Baguio. Waduh, ini 2 macam mana ini pikir saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui teks kita ini diajarkan kepada kita bahwa dalam doa itu kuangkat jiwaku. Betul-betul dia menyerahkan jiwanya kepada Allah. Dan dipertegas lagi, kepadamu aku percaya. Artinya di sana bahwa pemazmur sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena dia yakin bahwa dia tidak akan mendapat malu. Dia betul-betul pasrah kepada Tuhan bahwa dia tidak akan mendapat malu. Dan bahkan musuh-musuhnya pun tidak akan beria-ria atas dia. Kita tahu bahwa Daud ini sebenarnya seorang yang muda. Boleh menyatakan karyanya dalam kerajaan Israel. Di mana saat itu Israel yang dipimpin oleh Saul mendapat tantangan yang besar dari orang-orang Filistin. Saat itu muncul seorang yang gagah perkasa yang bernama Goliat. Tapi bersama Allah, dengan atas nama Allah, Daud boleh menaklukkan musuh bangsa itu. Tapi apa yang terjadi? Saul menjadi cemburu kepada Daud. Dan orang-orang yang cemburu kepada Daud menjadi musuh-musuhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kamu sukses, ketika kamu diberkati Tuhan, ketika rezekimu melimpah, jangan kamu kira semua sahabat-sahabatmu atau semua orang di sekitarmu akan bersuka cita. Iri, dengki, cemburu, itu yang merusak persahabatan manusia. Oleh karena itu Daud berkata, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Ini sungguh-sungguh keyakinannya bahwa semua orang yang menantikan Tuhan tidak mendapat malu. Kata menantikan di sini artinya mengharapkan sesuatu yang pasti datang. Mengharapkan sesuatu yang pasti datang. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara pernah menyeberangi mungkin di lautan. Kami pernah berkunjung ke daerah Sending HKBP di Pulau Enggano. Biasanya ditempuh 10 jam, tapi kami tempuh 14 jam. Karena angin lagi kencang. Sehingga kapal ini, kapal biasa, kapal nelayan, harus menyisir dulu arah ke Lampung baru belok ke Pulau Enggano. Di malam yang gelap. Tidak ada kompas. Tidak ada kompas. Di situ saya boleh memahami bahwa memang dalam malam yang gelap,
yang tidak ada boleh katakanlah perlindungan. Kita sungguh-sungguh dan yakin kita bahwa besok akan terang. Mungkin kita atau saudara-saudara yang lagi merantau di kota Medan ini, kalau sudah akhir bulan kita menanti kapan datang kirimannya. Apalagi sudah menipis rekeningnya, isinya, kita menanti-nanti kapan kiriman datang. Dinamika kehidupan dalam penantian itu begitu menegangkan. Tetapi orang yang percaya, orang yang yakin dengan pengharapannya, dia betul-betul tetap bersemangat. Itu sebabnya semua orang yang menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah orang yang berkhianat dengan tidak ada alasannya. Lalu bagaimana kita boleh memahami bahwa kita dalam penantian itu mengharap dengan pasti? Itu sebabnya Daud mengatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepada aku. Kita butuh pengetahuan, kita butuh pengertian untuk memahami bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Saya coba bandingkan dengan terjemahan bahasa Batak Toba, dikatakan begini. Sai togu-togu ma'au. Apa artinya ditogu-togu? Dituntun ya. Biasanya orang yang dituntun itu yang lazim adalah anak-anak atau orang tua. Kalau kita tidak tuntun, pasti dia jatuh. Dituntun, ditogu-togu, tangannya dipegang. Dituntun. Seperti itulah Tuhan menuntun anak-anaknya. Tapi jujur dulu, hanya anak-anak dan orang tua kah yang dituntun, ditogu-togu? Mungkin yang anak muda mau juga dituntun ya. Tapi maukah kamu dituntun oleh orang yang tidak kamu yakini? Yang bukan sahabatmu. Mungkin kalau kamu dituntun, tangan mi, itu mesti langsung kita katakan begitu ya. Kalau kita tidak yakin. Bapak Ibu saudara-saudara, pemazmur Daud sendiri yakin tuntunan Tuhan dalam kehidupannya, ditogu-togu supaya dia tidak jatuh. Maka dalam hal ini kita harus memahami siapa yang menuntun kita. Kita harus mengenal siapa Allah kita itu, supaya kita tidak salah mengikuti yang menuntun kita. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku. Tuhanlah yang menyelamatkan Daud dalam perjalanan kehidupannya. Ibu bapak dan saudara-saudara, dari mana Daud boleh yakin dalam doanya seperti itu? Rupa-rupanya dalam perjalanannya yang begitu banyak tantangan itu, dia terus berlatih, dia terus belajar, dia terus memahami bahwa Allah Israel adalah Allah yang setia. Ibu bapak dan saudara-saudara, orang percaya adalah orang yang penuh harapan. Hal ini menunjukkan dengan jelas supaya kita hidup di dalam Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Jika kita tidak mempunyai harapan dalam hidup, berarti kita bukanlah orang percaya. Kata menantikan, tadi dikatakan bahwa saya coba cek dalam bahasa Ibrani disebut kawah. Artinya mengharapkan sesuatu yang pasti datang.
Kepastian akan pertolongan Tuhan bukan bersumber dari usaha manusia yang membujuk Tuhan, bukan. Tetapi datang dari kebaikan Tuhan sendiri yang disebut dengan rahmat Allah. Dengan demikian, di dalam kelemahan dan kesesakan, pemazmur senantiasa merasa optimis akan kepedulian Tuhan. Sebab ia percaya kepada Allah yang setia akan janjinya. Pemazmur bermohon terus supaya Tuhan menunjukkan jalannya dalam kehidupannya. Namun seringkali Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena dosa kita membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita ragu dalam mengikut Tuhan. Dan itu sebabnya Daud mengatakan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tetapi dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku jangan kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Siapa kita yang tidak pernah berdosa? Pasti semua orang pernah melanggar perintah Tuhan. Tetapi jika kita datang dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan dosa dari Tuhan, maka Tuhan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Daud dalam doanya percaya dan berserah kepada Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 139 ayat 23 dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Seringkali dalam kehidupan kita sulit memahami, kita sulit mengenal apakah kita masih dituntun oleh Tuhan. Kita sulit memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Maka tugas orang Kristen adalah senantiasa bertekun, belajar untuk mengenal rencana Tuhan. Sebab rancangan Tuhan sering bertentangan dengan rancangan manusia. Kita dalam minggu info COVID di sini dikatakan dalam ibadah kita, liturgi kita, bahwa Tuhan memanggil. Adakah kita menjawab panggilan itu? Kepada kita masing-masing Tuhan memanggil. Sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita dipanggil. Lalu bagaimana kita mengerti atau jangankan dapat memahami atau percaya, atau mungkin kita lebih rendah dari orang buta yang bernama Bartimeus tadi. Sedangkan orang buta sendiri yang tidak pernah melihat wajah Yesus sebagai Rabi, tetapi ketika dia dipanggil, ketika dia mendengarkan nama Yesus, tetapi apa yang dia lakukan? Ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. Inilah yang diajarkan kepada kita dalam ibadah kita hari ini. Senantiasa memohon ampun dan memohon perlindungan kepada Tuhan. Setiap manusia punya pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan menjawab setiap pergumulan
orang yang percaya kepadanya, orang yang mengangkat jiwanya kepada Tuhan, dan orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dikatakan tidak akan mendapat malu. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita akan memasuki minggu-minggu mengenang penderitaan Yesus, bahkan sampai di kayu salib. Dunia mungkin tidak memahami bagaimana anak Tuhan sampai disalibkan. Bagaimana seorang yang disebut sebagai orang yang suci boleh sampai disalibkan. Disinilah kita memerlukan tuntunan dari Tuhan. Kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan supaya dapat memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tadi pagi saya mengikuti sebuah ibadah. Seorang hamba Tuhan bersaksi begini, bahwa beliau sudah pensiun dari pendeta sebenarnya. Pada bulan November yang lalu dia sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Begitu lama dia dirawat, tetapi semakin parah. Dia susah bernafas. Akhirnya setelah mendapat perawatan yang begitu lama, dia katakan, pulanglah kita. Dia katakan kepada istrinya dan keluarganya, pulanglah kita di rumah. Dan mereka menertangani persetujuan oleh pulang sendiri. Biarlah aku dirawat di rumah. Tetapi setelah tiba di rumah, dirawat, bukan makin enak. Makin sakit dia rasakan. Makin susah dia bernafas. Lalu dia pikir-pikir begini, Tuhan, saya sudah punya pahopu. Artinya kalau bagi orang Batak, kalau sudah punya pahopu, paling tidak disalibnya nanti opunisi, kan gitu, atau opungni. Dan adatnya sudah boleh maralaman. Jadi udahlah Tuhan, saya sudah siap dipanggil. Katanya. Lalu ada sahabatnya, orang medis dan juga para pendeta mengatakan, Pak Pendeta, kalau sulit bernapas, berlatihlah untuk bernapas. Tuhan menyediakan oksigen bagi kita. Lalu hamba Tuhan ini teringat peristiwa penciptaan, bahwa Adam diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Sebelum Allah menghembuskan nafasnya, nefes dalam bahasa Ibrani, roh Allah, dia sama dengan sebenarnya seperti patung. Tetapi hanya dengan nafas Allah, maka Adam menjadi hidup. Bapak pendeta ini teringat dengan teologi ini, dan ada yang mengingatkan dia untuk berlatih bernafas. Berlatih bernafas. Adakah kita yang pernah berlatih bernafas? Ini sepertinya lucu ya, berlatih bernafas. Secara perlahan-lahan dia mulai segar dengan berlatih bernafas. Dan puji Tuhan, dengan berlatih bernafas, maka nafasnya mulai segar. Dan beberapa waktu berikutnya dia sudah sehat dan boleh berkhotbah. Ibu bapak dan saudara-saudara, apa yang boleh saya tangkap dari kesaksian beliau? Bahwa rupa-rupanya supaya kita boleh hidup di dalam Tuhan, kita perlu belajar. Belajar bernafas. Belajar mengenal Tuhan. Dan itu sebabnya murid-murid, para pengikut Yesus disebut dengan murid-murid. Orang-orang yang senantiasa belajar. Demikianlah juga pemazmur dalam khotbah kita ini. Dia terus belajar untuk memahami, untuk mengenal siapakah Allah itu. Untuk memahami
mengenal tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Perlu belajar. Oleh karena itu, tentu kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Kalau anak sekolah pergumulannya mungkin saya ingin mendapatkan sekolah yang bagus sesuai dengan cita-cita saya. Kalau dia pemuda dan pemudi mungkin keinginannya, pergumulannya, saya ingin mendapat jodoh. Kalau pergumulan orang tua, supaya saya punya cucu. Semua manusia punya pergumulan yang berbeda-beda. Tapi sudahkah kita belajar mengenal Allah kita? Allah yang penuh kasih dan Allah yang tidak akan mempermalukan orang-orang yang percaya kepadanya. Yang mau saya bagi lagi sebagai testimoni untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Beberapa minggu yang lalu kebetulan saya mengunjungi beberapa mahasiswa saya di Tarutung yang dari Sibolga, dari Toba. Lalu saya sempatkan pulang kampung saya di Parsikaman. Sebelum mendekati desa itu, saya katakan kepada istri saya bahwa daerah ini rawan. Di sini sering yang namanya longsor. Dan sudah mulai hujan. Dan setelah kami tiba di kampung, warga jemaat mengatakan, jangan cepat-cepat pulang Amang, katanya. Kita belum bertahun baru ini. Dengan suasana seperti itu saya tidak melawan, saya turuti saja, saya yakin Tuhan memakai mereka untuk menuntun saya. Padahal sebenarnya kami harus segera kembali ke Tarutung, tapi karena hujan kami sabar menunggu. Sekitar jam 3:30 masih hujan, lalu kami kembali mau ke Tarutung, rupanya sudah longsor yang hebat di sana. Lalu saya yakini bahwa orang-orang di sekitar kita dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan dan menegur kita. Jika kami paksakan harus menerobos hujan itu, mungkin kami ada di antara longsor tanah yang menimpa orang-orang yang lewat di situ. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya katakan tadi kita masing-masing tentu punya pergumulan. Khotbah kita hari ini mengajarkan kepada kita, pertama, mengenal siapa Allah kita itu. Yang kedua, ketika kita sudah mengenal Allah kita itu, percayalah kepadanya. Jangan hanya kita mengandalkan Tuhan ketika ada masalah. Sesudah kita dilepaskan dari masalah itu, kita lupa kepada Tuhan. Ini yang sering menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya dalam Mazmur 50 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, supaya engkau memuliakan aku. Ini yang sering dipenggal oleh orang Kristen. Ketika ada masalah, kita berseru. Sesudah kita lepas, kita lupa memuliakan Tuhan. Maka sering dicobai terus, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Saya yakin saudara-saudaraku di sini yang mahasiswa tentu boleh merasakan banyak persoalan. Saya sampai usia 46 tahun masih mahasiswa. Suatu kali saya lewat Kuala Lumpur, transit jam 2 pagi. Petugas imigrasi bertanya, "Where do you want to go?" Mau kemana Pak? "I want to go to the Philippines." Saya katakan begitu. "So what are you doing there?" "I am a student," saya bilang. Saya ditertawai. "You are old already but still a student," katanya. Sudah tua masih
belajar gitu. Jadi sabarlah. Tuhan pasti menuntunmu dalam pergumulan. Kita semua punya pergumulan yang berbeda-beda. Bahkan mungkin Daud lebih hebat pergumulannya dari saudara-saudara. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang punya pergumulan yang hebat. Termasuk Ayub sebagai contoh. Tetapi adakah Ayub sedikit pun marah kepada Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Tidak. Tetapi dia belajar dari pergumulan itu. Orang Kristen adalah orang yang terus belajar. Di tengah-tengah pelajaran kita itu, di tengah-tengah kemauan hati kita untuk belajar dari Tuhan, maka kita pada akhirnya boleh mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan, perlindungan kami. Engkaulah Tuhan, gembala kami, yang menuntun kami, na manugu-nugu kami. Oleh karena itu Tuhan, izinkan kami untuk terus belajar mengenal siapa Engkau Tuhan. Allah yang rahimi dan rahmani, Allah yang penuh rahmat dan tidak mempermalukan orang yang percaya kepadamu. Kami tahu Tuhan, ketika kami meraih keberhasilan, ketika kami menikmati berkat-berkat-Mu, mungkin banyak orang yang cemburu, ada banyak orang yang dengki. Tetapi Tuhan sudah mengatakan, aku akan menjadikan engkau sebagai kepala, bukan sebagai ekor. Demikianlah Tuhan orang-orang yang engkau berkati. Orang-orang yang mengangkat jiwanya kepadamu, yang berserah seutuhnya kepadamu Tuhan. Tuhan akan mendengarkan doa-doanya. Kami mungkin memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Firman-Mu sore hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kami. Pergumulan itu akan menghasilkan ketekunan jika kami setia kepadamu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh beribadah, boleh mendengarkan firman-Mu pada sore ini. Apapun pergumulan mereka Bapa, Engkau tolong mereka. Engkau yang menjagai mereka. Engkau yang menuntun mereka ke padang rumput hijau, ke air yang tenang. Sehingga pada saatnya mereka akan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Kita angkat lagu pujian kita. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersama.
Firman Tuhan yang menghantarkan kita memberikan persembahan kepada Tuhan diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29, dikatakan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini.
Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur terima atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Pemberian anugerah-Mu dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh